Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surat Nuh, surat yang ke-71 ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Mari kita terjemahkan sesuai dengan Quran terjemah. Faqultu, maka aku berkata, istaghfiru rabbakum, meminta ampunlah kamu kepada Rabb kamu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Rabb kamu itu atau Tuhan kamu itu Ghaffar, Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midra, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Wa yumdidkum bi amwal, dan Dia akan memperbanyak harta. Wa banin, dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannat, dan akan mengadakan kebun-kebun untukmu. Wa yaj'al lakum anhar, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, semalam kaji kita tidak boleh kita berdoa untuk kebinasaan diri, kebinasaan anak, kebinasaan keluarga, kebinasaan harta benda. Jangan-jangan ketika kita berdoa itu terbuka pintu pengabulan doa. Itu satu. Lebih-lebih seorang ibu, bagaimanapun kesal dan marahnya kepada anak, janganlah sampai dia berdoa untuk kecelakaan, kebinasaan anak. Karena doa ibu adalah salah satu doa yang mustajab. Begitu juga sumpah serempah, laknat, dan kata-kata yang semisalnya juga termasuk melaknat binatang. Karena kata-kata laknat itu tidak boleh diucapkan oleh kita manusia, sebab yang berhak melaknat adalah Allah. Arti laknat itu terjauh, tersingkir daripada rahmat. Melaknat orang berarti menyingkirkan orang, menjauhkan orang daripada rahmat. Padahal rahmat itu milik Allah. Dia yang memberi rahmat, Dia pula yang mencabut rahmat. Jadi kalau kita melaknat berarti kita telah mengambil wewenang Allah. Tetapi jika Allah yang melaknat, baru kita laknat. Jika Rasul yang melaknat, baru kita laknat. Selebihnya kita tidak boleh melaknat, mengkutuk. Termasuk dalamnya sumpah serapah itu. Sumpah serapah. Dan kata-kata yang sifatnya kejelekan, keburukan, kebinasaan diri. Itu kira-kira kaji semalam. Kemudian Buya kita mengkoreksi kaji kita semalam. Koreksinya sudah mengaji.
menjaga malu ambolo belum. Bado ni mama basono muju anak dapat dari ya malang pe tulak tu kata-kata itu apakah kita tidak doa untuk kebinasaan diri. Itulah koreksi beliau semalam. Kadi duduan beliau lah duduk aja. Abang menduduk ada. Biasa sangat kaji. Nah kini kita sambung kaji kita dengan kaji kini. Salah satu faktor terhambat, terhalang dan tidak terkabulnya doa adalah maksiat, dosa. Kita ulang, salah satu penyebab terhalang, terhambat, terkabulnya doa adalah maksiat. Yakni maksiat dalam bahasa hadis, dalam bahasa Quran bukan maksiat bahasa Indonesia. Karena maksiat bahasa Indonesia zina. Maksiat itu adalah kedurhakaan kita kepada Allah. Kedurhakaan, kebangkangan, ketidaktaatan kita kepada Allah, itu namanya maksiat. Jadi agak berbeda istilah maksiat dalam bahasa agama dengan bahasa Indonesia. Maksiat bahasa Indonesia termasuk maksiat. Jadi maksiat kita adalah sesuatu yang menghambat terkabulnya doa. La tastabati, jangan engkau menganggap Allah itu mengundur-undur, menunda-nunda sehingga jauh memperlambat-lambat al-ijabah untuk mengabulkan doa. Masalahnya itu, masalahnya waqad sadatta turukah, engkau lah menghambat jalan, menghalangi jalan, memasang pelang-pelang di jalan yang dilalui oleh terkabulnya doa. Pelang-pelang, hambatan-hambatan, perboden, apa namanya? Kamu pasang palang-palang hambatan-hambatan, rintangan bil ma'asi, dengan mengerjakan berbagai macam maksiat. Berarti maksiat yang kita lakukan itu hambatan yang kita pajang, yang kita pasang di jalan-jalan untuk doa terkabul. Itu jangan kamu menganggap Allah itu mengundur doa, menunda doa, tidak makbul doa. Masalahnya kita yang mengambil terkabulnya doa. Maka oleh sebab itu kita dianjurkan, sebenarnya tidak dianjurkan, diperintah untuk istighfar, bertobat, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa supaya doa kata Nabi Nuh, fakultu, aku berkata ya Allah kepada kaumku. Itu laporan Nabi Nuh kepada Allah. Allah Maha tahu kan. Istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, meminta ampunlah kamu kepada Tuhanmu, Rabb kamu, atas dosa-dosamu. Kok syirik, kok kufur, kok sombong dan segala macam, minta ampunlah, istighfarlah. Karena Tuhan kamu itu Ghaffar, bukan hanya mengampuni dosa, tapi menutupi segala kesalahan-kesalahan, kejadian-kejadian dan dosa. Ghaffar. Karena makna Ghaffar itu lebih luas daripada Ghafur. Kalau itulah kamu lakukan, nanti Tuhanmu itu akan menurunkan hujan lebat dari langit.
dan mengaruniakan kamu harta yang banyak dan anak-anak, kebun-kebun dan sungai-sungai dan seterusnya. Jadi selagi kamu belum minta ampun, tidak tobat, maka selama itu rahmat berkah dari langit terhambat tuh. Abu ingat ketika beraja-raja dulu, yo guru-guru, yo buya-buya, yo ulama-ulama. Termasuk itu tercantum dalam kitab-kitab bahwa salah satu adab sebelum kita berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan dari langit, istighfar betul. Istisqa itu kan doa tuh. Istisqa itu doa, meminta turun hujan, meminta diturunkan air. Istisqa. Tidak salah dah. Istisqa itu artinya meminta, memohon kepada Allah agar Allah menurunkan hujan dari langit. Karena kemarau sangat bersangatan lah, bisa membuat negeri tandus, tanaman-tanaman mati, tidak ada hidup. Maka salah satu sunnah adalah kita istisqa. Istisqa itu bisa dilakukan dengan semata-mata berdoa kepada Allah. Kadang Nabi pernah istisqa di atas mimbar ketika hari Jumat, tidak pakai salat. Cuma yang terbaiknya salat. Kerahkan semua orang di kampung itu ke lapangan. Dianjurkan sebelumnya puasa 3 hari, karena 2 orang puasa makbul. Itulah masalah ulama. Itu penjelasan ulama. Puasa dan tobat semua penghuni kampung. Tobat. Supaya tidak ada mambek penghalang untuk terkabulnya doa. Kata Nabi Nuh, minta ampunlah, nanti turun hujan. Karena hujan itu terhalang, dia banyak dosa-dosa, ambil. Nak dosa-dosa lakukan. Nah, hadis yang terkenal barangkali kita sering jo mendengar atau membaca dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu thayyib, maha baik. La yaqbalu illa thayyiba, tidak akan menerima kecuali yang baik. Innallaha amaral mu'minin, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada segenap orang-orang mukmin, sebagaimana juga Allah bima amarahu, sebagaimana Allah juga telah memerintahkan para rasul-rasul. Perintah Allah kepada rasul, itulah yang diperintahkan Allah kepada orang mukmin. Bunyinya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibat. Wahai para rasul-rasul, makalah nan baik-baik, wa'malu salihah, dan lakukanlah amalan-amalan saleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku terhadap apa saja yang kalian lakukan mengetahui. Itu perintah Allah kepada Rasul untuk menyuruh Rasul memakan yang elok-elok, jangan sampai nan haram-haram. Kemudian perintah Allah kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu, makanlah min thayyibati, daripada yang baik-baik, ma razaqnakum, yang telah kami rezekikan kepada kamu. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Ayat yang kedua terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Setelah itu Rasulullah menyebutkan
Thumma dzakara rajul yutir safar. Beliau bercerita ada seseorang nalah panjang dalam safar, lah larui dalam safar perjalanan, sehingga mengakibatkan rambutnya lah kusut masai, badannya kumal berdekil, bajunya lah kumur. Safar adalah waktu terbaik untuk berdoa, karena doa orang musafir itu makbul. Keadaan kita yang letih, lelah, nelangsa, nestapa, ketika itu kalau kita berdoa kepada Allah makbul. Lalu orang kau berdoa kepada Allah, mengangkat tangan. Salah satu adab berdoa mengangkat tangan. Kemudian dibacanya lah Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Angkat tangan ke langit, Ya Rab, Ya Rab. Lampai tu penyebab terkabulnya doa. Yang pertama safar. Kita kalau bersafar, safar yang diridai Allah, jangan safar maksiat. Dalam perjalanan itu banyak-banyak berdoa. Karena safar itu waktu, saat di mana kalau orang berdoa dengan sungguh-sungguh terkabul doa. Safar. Yang kedua, keadaan diri kita yang menderita, yang susah, yang nelangsa. Itu suasana kita. Lalu yang ketiga, mengangkat tangan. Allah malu jika seorang hambanya mengangkat tangan mengharap meminta menggoda. Malu Allah kalau tangan itu kosong kita. Artinya pasti makbul. Yang keempat, penyebab terkabul doa menyebut nama-nama Allah yang mulia, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Orang kalau sudah berkali-kali menyebut nama Allah Ya Rab atau Rabbi Rabbana berkali-kali, fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Kalau orang lampik di dalam penyebab terkabul doa, cuman jalan tu tahalang, jalan terkabulnya doa diambilnya. Apa ambilnya? Mat'amuhu haramun, makanannya haram. Itu masalahnya. Mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu, pakaiannya haram. Wa guzia, diberi salamoko dengan makanan haram. Sampai makan, minum, baju dibesarkan dengan itu haram. Fa anna yustajabu lidzalika. Lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Sebab nyambil jalan, nyampang jalan, nyampang jalan dari Simpang Sanjai, dari Bukareh, dari Pakan Senayan lah, nak masuk kampung Senayan, dari luar Tunggang, nyampang jalan dari situ, tidak sampai orang. Ayam pangnya yodoso, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dihidupi dengan harta yang haram. Anaknya bontor moge, basedan apa, Alphard dan segala macam. Itu masalah. Fa'anna, kata-kata fa'anna ke, ananda kok menyimak kaji aku rencak sana ananda puno. Janganlah selfie je. Ya, ananda, tikalah.
Bagus ke jiwa kau, walaupun tak lawak tapi bagus. Dan barangkali diperingatkan di belakang. Jadi kata fa'anna yustajab, istifham itu pertanyaan. Pertanyaan menunjukkan keheranan, ta'ajub wal istib'ad. Bah mungkin kan dikabulkan doanya. Jauh penggang dari api. Ta'ajub wal istib'ad. Karenanya lah mampang jalan. Wah, si kau itu mampang jalan lah. Tak bisa orang ke Makwa lah. Dari Bukare, ayah dari Penjalam, dari Pekan Senayan, Paman ke Senayan, dari Luak Tunggang, ambil sekarang, ambilnya makanan haram, maksiat dan dosa-dosa. Jadi maksiat dosa-dosa itu pambil datangnya doa. Untuk itu istighfarlah, minta ampun dan tobatlah supaya terkabul doa. Di situ lo kita paham bahawa ulama-ulama kita siswa, buya-buya kita siswa ketika kabar doa ni istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru bacanya Al-Fatihah. Dulu mau ketek-ketek sering mengikuti buya-buya aku berdoa. Doa ni rumah baru, doa melepai marak pulai, doa ketam kaji, doa melepai orang ke Mekah. Bayu ke berdoa kita kau, yolah buya, lah, mati rokok, mati rokok, lah, astagfirullah, 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 tu doa. Rupanya itu, karena kita diperintah untuk istighfar dan tobat supaya terkabul doa. Sebab intinya dosa paham terkabul. Jadi la tastabdiannya, jangan kamu menganggap Allah itu menunda, mengundur-undur al-ijabah, pengabulan doa. Waqad sadatta turukaha, sebenarnya engkau mampang jalan. Ampang jalan, yang kau ampang jalan bil ma'asi, dengan berbagai macam perbuatan maksiat. Tak ambilnya, kira begitu. Kaji kita, bagaimana mungkin kita doa bersama lah, namanya kualah. Kalau nan hadir tu orang-orang bagaimana peak aja harta nan haram. Tahu boleh mak pihak doa bersama, zikir bersama. Dan hadir itu beliau nan tukang ambil sadolah. Nah, bagaimana kalau kita balik ke suka bagaimana mungkin buat doa? Enggak nak berdoa aku tujuh balik soroban nak aku. Tujuh balik soroban. Tapi nan hadir tu makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram, pendapatannya haram. Mambe. Walaupun itu tidak menghambat sama sekali, bisa ayo kadang-kadang doa makabul kalau orang kau betul-betul serius. Cuma itu kebanyakan tahambe doa tiba. Terhalang doa tiba. Lebih-lebih dosa yang paling berbahaya itu dosa kezaliman. Orang zalim kau, orang otoriter, orang aniaya, orang sewenang-wenang, doanya tidak makabul. Sebabnya zalim. Justru doa orang yang dizalimi yang makabul. Tadi kita di Bukares menyampaikan itu. Adu kajiwa bahwa ma min dzambin, tidak ada satu dosa pun ajdar, yang lebih patut, lebih pantas, yang lebih layak
ayyu'ajjilallahu al-uqubata fid dunya. Allah segerakan hukumannya di dunia ku li sahibiha, bagi pelaku dosa itu, di samping nanti ada hukuman di akhirat. Selain daripada orang yang al-baghi, orang yang sewenang-wenang, melampaui batas, zalim dan lalim. Nah, orang yang zalim, orang yang lalim itu pelaku dosa dua, dosa katih, dosa kepada sesama. Dosa katih kepada Allah, dosa kepada sesama. Justru orang yang zalim, orang yang lalim, orang sewenang-wenang, kau satu saat daripada saat sebelum mati, kalau tidak berhentinya daripada kezalimannya, dia akan menerima ikab sanksi hukumannya di dunia kau. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abu Dawud. Karena zalim adalah salah satu dosa besar. Zalim kan dibagi-bagi, zalim kepada Allah, zalim kepada diri, zalim kepada sesama. Lalu berdoanya, hanya maliang, hanya merampok, hanya merampeh, hanya mengicuah, hanya sewenang-wenang, hanya begini, lalu doanya. Pakai kodek kezaluan lah berdoa lah, nak mungkin. Nah, inti kejiwa malam kini kau agar terkabulnya doa, di samping kita lah milih waktu nan tapi tampe yang tapi keadaan yang tapi syarat-syarat Allah segala macam Allah. Nah, samping itu harus tobat, istighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa, supaya pampang pambek rintangan cepat tersingkir, supaya nak lalu doa, nak lewat doa itu pada kita. Baru doa, angkat tangan kita. Jadi bagaimana kita cara istighfar sebelum doa? Boleh astagfirullah, tapi karena dosa kita, karena kesalahan kita, astaghfirullah, atau baca kedua-dua astaghfirullah wa atubu ilaih, atau baca doa-doa istighfar lainnya. Allahumma firli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma firli hazli wa jiddi wa khata'i wa amadi wa kullu dhalika inni. Contohnya begitu. Ya Allah, ampunkan segala kesalahanku, kebodohanku, keterlaluanku, dan apa saja yang kau lebih tahu daripada aku. Ya Allah, ampunkanlah olok-olokku dan sengaja aku, kesalahanku, dan ampunkan juga dosa yang memang aku rencanakan untuk mengerjakannya, dan segala macam. Baru tadahkalah tangan, berdoalah kepada Allah. Itu kajian. Kita tidak minta persetujuan Pak Yamal itu. Tak ada persetujuan. Waktunya lah, time-nya lah limit. Sekian kajian malam ini. Semoga berfaedah untuk anda mengaji dan untuk nanti kajian. Diakhiri, subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.